Masuk ke gang, gue muterin itu. Pas gue nengok ke belakang itu penumpang udah nggak ada. Pakai pakaian rapih lah. Jam 1 diginiin gue. Pas gue berhenti dong. Mbak harus lewat aplikasi. Dia diem aja. Ya udahlah, gue pangin aja mau kemana Mbak. Nah dia disebutin tuh bang daerahnya, daerah Jatiasih. Dia masuk ke rumah, kita tungguin dong ya, tungguin situ. Kita ketok-ketok tuh pintu pagernya, kan ada engsel tuh bang. Tok 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 gitu. Orang tuanya keluar. Mas ngapain mas malam-malam ketok-ketok pintu rumah saya gitu. Maaf bu, saya nagih uang, anak ibu ngojek sama saya. Anak berapa mas? 50.000 bu. Dari mana? Dari Jakarta Timur. Nah di situ ibu-ibu cerita, ternyata anaknya itu udah nggak ada, udah 40 hari. Nah kok lama-lama nih, yang gue lihat tabunan itu kok lama-lama dia ngebentuk gitu. Asap ngebentuk berupa pocong bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitur Sidik dalam channel Timur Misteri. Sebelumnya gue mau berterima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah nonton Timur Misteri sampai sejauh ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di kesempatan kali ini di samping gue sudah ada narasumber yang nantinya akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Narasumber gue seorang driver ojol. Driver ojol ini mempunyai banyak pengalaman ketika melakukan pekerjaan narik ojol ini di malam hari atau ngalong nih. Sampai-sampai narasumber gue ini ketemu sama sosok pocong. Dan juga pernah nih suatu waktu ketika lagi narik bertemu dengan penumpang yang konon katanya penumpang itu sudah meninggal 40 hari yang lalu. Untuk lebih detailnya nanti biar narasumber gue aja lah menceritakan perjalanannya seperti apa. Siapakah narasumbernya? Di samping gue sudah ada Bang Jali. Bang Jali, apa kabar Bang Jali? Alhamdulillah bang sehat. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bang Jali udah sempat ini pulang narik buat bercerita pengalaman horornya di Timur Misteri Bang Jali ya. Sehat-sehat lah buat Bang Jali. Amin. Kita juga langsung nih Bang ke tema kita pada malam hari ini nih. Di samping lu ngojol, lu juga banyak mengalami kejadian-kejadian horor ketika ngojol Bang ya. Iya. Seperti tadi lu bilang di depan kalau lu sempat ketemu pocong. Dan juga ketemu wanita yang sudah 40 hari meninggal ya. Iya. Itu gimana Bang? Itu gua yang ketemu pocong ini awalnya ini melipir tuh bang tuh. Melipir. Di situ ada pos ronda. Ya. Berhubung namanya baterai gua sisa sedikit. Tuh ya udahlah. Bos itu minta bantuan untuk dijemput gitu. Oke. Nah, pocongnya ini awalnya tuh asap. Dia mengumpal. Nah, di situ berbentuk pocong. Gue lari ngibrit sampai gue kecebur. Kecebur. Oke. Dan juga tadi sampai ada penumpang yang udah meninggal ya. Tapi itu nanti aja Bang. Kita tahan dulu Bang ya. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian semua nih yang mau jadi narasumber seperti Bang Jali ini, kalian langsung aja nih DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga dengan mengirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah, nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, gue rasa opening gue cukup. Simak terus video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya dan jangan kemana-mana. Tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Itu awalnya 3 bulan yang lalu sih bang, yang gue alamin saat gue ekonomi gue lagi murat-marit bang. Ekonomi gue murat-marit, gue hidup di Jakarta dan gue di situ ngontrak dan juga gue ini motor sehari kudu bayar. Jadi gue sewa motor gue ini motor listrik bang. Oh iya.
yang biasa lu lihat lah. Iya, iya. Gitu. Nah, gue ini narik dari pagi sampai jam 10 gue istirahat, gue pulang, gitu, istirahat, gue main sama anak-anak gue, sama keluarga, gitu. Jam 5 gue start lagi, on beat lagi gue. Gitu. Nah, di saat jam 10 gue tuh orderan udah mulai rada sepi bang. Gitu kan. Malam. Ya kan jam 5 tuh jam sibuk, jam 10 kita tuh udah mulai rada renggang lah, orderan mulai rada netes. Nah kita melipir gitu, masih melipir, gua dapat orderan lagi jam 11 malam. Gitu. Jam 11 malam gue dapat di salah satu stasiun Jakarta Selatan. Jam 11 itu lonjakan udah mulai naik bang. Jam 11 malam anterin ke Rawamangun. Di situ awalnya tuh gue nggak punya perasaan apa-apa ya. Dari awal emang hati gue ini pengen keluar nggak nih gitu. Ah ya udahlah, gue keluar aja lah gitu kan. Namanya kita buat biaya kontrakan dan juga motor sehari kudu harus keluar gitu kan. Harus dibayar tuh. Harus sehari gitu. Ya udah, habis itu gue anterin lah tuh penumpang ke Rawamangun gitu. Di situ masih ngobrol, masih enak ya sama penumpang. Gue turunin, nah di situ gue tektok bang, gue dapat lagi orderan nyambung nganterin makanan itu ke daerah komplek belakang pom bensin, daerah situ, seharga 15.000 non tunai. Ya udah gue ngambil di salah satu restoran ayam geprek di daerah Rawamangun kan. Gue ambil, gue chat dulu dong sesuai pesanan ya, itu nggak dibales bang, didiemin gitu kan. Ya udahlah kak, ditunggu ya kak, ini orderan udah jadi gitu kan. Ngasih belum dibales gitu. Ya udah mungkin nanti lah gitu. Pas gue nyampe itu udah di titik nih bang nih. Gue baca di situ notnya blok 13 pagar putih gitu kan. Gue tanya sama satpam, pak saya pengen nganter makanan ke alamat ini. Oh ya mas lurus saya terus, nanti belok kiri, rumahnya ada di sebelah kiri gitu. Ya udah gue nganterin sampai dah tuh di blok tersebut gitu kan. Nah ini mah bukan rumah, kebun yang gue lihat. Gue chat dah tuh yang mesen gitu kan, kak saya udah di titik nih gitu, tapi kok ini kebun ya, masih nggak digubris bang. Ya udah dari situ gue muter lagi ya, mungkin salah kali nih. Gue muter lagi, kurang lebih gue 3 kali muterin itu komplek gitu. Ada satpam lewat, ngapain mas, dari tadi saya lihat muter-muter sini aja gitu, saya nyari alamat ini pak gitu. Dikasih tahu gitu. Pas ketiga kali gue muterin itu komplek, ada bang rumah. Yang awalnya lu lihat kosong, bener-bener kosong. Nah gue disitu garu-garu kepala bang. Apa bener ini? Dia itu tertera di not, ditaruh aja di pagar. Oh maksudnya bangunan tanah kosong tapi ada gerbangnya gitu? Ada gerbangnya. Gerbang putih gitu. Pas gue nyampe itu ada rumah, itu nyala bang, kayak ada penghuninya di dalam. Lampu-lampunya nyala. Iya. Ya udahlah, gue taruh lah, gue tanpa pikir panjang kan, kita nyari duit gitu malam-malam. Udah gue taruh, gue kasih tahu pelanggannya, kak makanannya udah saya taruh ya di pagar. Nah di situ dibales bang, ya gitu doang. Tulis ya doang gitu, singkat. Iya. Ya udah, gue nggak perlu pikir panjang, udah gue langsung pergi dah tuh kan di situ. Nah di situ anehnya tuh non tunai itu masuk bang ke dompet kredit gue, dompet tunai gitu. Udah kelar, gue arah balik, gue ditegur sama bapak-bapak. Bang, dari tadi ngapain mau muter-muter situ aja bang? Saya nganterin makanan pak ke alamat ini, blok ini. Lah itu mah tanah kosong bang, nggak ada sama sekali rumah. Waduh. Iya.
Ya selama pertama kali gua ngeliat ini ternyata bener dong tanah kosong kan. Iya. Ah bodo amat lah gitu. Gue di situ kagak ngambil pusing, udah gua langsung cabut bang dari komplek itu, langsung cabut. Nah beberapa hari kemudian gue emang sering nongkrong di daerah situ bang. Oke. Gitu. Nah gue dapat orderan bang ke komplek itu, penumpang, anterin penumpang. Ya udahlah, gue gas langsung dong, sekalian survei apa bener yang dibilang bapak-bapak itu kan. Iya. Ya udah gue langsung survei nih, gue nganterin, gue turunin, gue masuk dah tuh ke tempat siang, yang Bang? siang. Oke. Siang jam 12 gua masuk dah tuh kan. Satpamnya udah kenal, mas lagi nih. Iya. Nganterin orang, iya. Ya udah kita survei ke tempat itu. Wah iya bang, bener-bener tanah kosong. Pas udah gue survei, yang gue lihat ketiga kali itu ada rumah. Gue di situ udah garuk-garuk kepala ya. Ya Allah, sampai segininya gue nyari duit. Gitu. Ya udahlah, gue balik aja dah. Gue saking shocknya kan. Yang ternyata gue lihat pertama kali itu bener kebun. Pas gue siang gue survei, ternyata emang bener-bener kebun. Cuma kebun dipagerin. Oke, orderannya masuk tuh bang? Orderan uangnya masuk gitu? Uangnya masuk tuh nonton aja bang. Dompet kredit, di transaksi pun ada masuk gitu. Nah disitulah bang gue pengalaman gue dapat orderan mistis di 3 bulan yang lalu. Oke. Ada lagi bang pengalaman gue selama ojol ini, dapat pengalaman mistis lagi sebulan yang lalu sih bang. Lah tahun ini lah hujan gede, pastikan orderan ngebles. Di kita nggak putus-putus, dapat terus tuh orderan masuk terus. Oke. Lu tahu dong menara yang terkenal di Jakarta. Iya. Ya. Gue lagi ngelewat tuh bang, hujan. Itu masih sore sebenarnya, masih sekitar jam 9. Itu aplikasi udah gue matiin bang. Aplikasi gue matiin. Itu gue takut namanya masuk lagi. Iya. Nah pas dibelokan gak jauh dari menara itu, kan belokan ke arah Cikoko, stasiun Cawang. Iya. Pas gue belokan nggak jauh, orderan masuk. Ini Padahal padahal Iya. tiba-tiba masuk ini. Kok masuk? Padahal udah gue matiin. Nah di situ gue dapet penumpang nggak jauh dari menara itu, 10 meter lah jemputnya. Oke. Ya kan muternya jauh lagi bang. Kalau kita perbodan kan gue ngeri juga. Ya udah gue muter lagi tuh, ngelewatin menara itu lagi. Yang dibilang shock ya bang ya. Kita udah pertama kali ketemu kayak begitu kan, orderan kayak gitu. Gue sampai ngeliat penumpang gue dari bawah sampai atas. Gue gini, penumpang gue ini ngomong, bang kenapa? Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa mbak. Kayak ketakutan gitu. Iya mbak. Gue langsung ngomong aja langsung ke penumpang. Ini aplikasi udah saya matiin. Pas saya belokan gak jauh dari menara itu masuk. Begituin. Ah ini kali dinyalain dari kantor gitu. Oh, kita nggak tahu juga dong ya. Iya. Ya udah dari situ gue nganterin dah tuh ke arah Jakarta Timur, tepatnya dekat nggak jauh dari Pondok Rangon gitu. Jadi tuh bang, gue dari perjalanan dari menara itu ke daerah Pondok Rangon gitu, itu tuh gang bang. Masuk ke gang, gue muterin itu. Pas gue nengok ke belakang itu penumpang udah nggak ada. Udah nyampe titik itu penumpang nggak ada. Gue celingak-celinguk, kemana nih orang? Oke. Gue tanya sama teman-teman gue, gini, gue ini aplikasi gue kok tiba-tiba masuk gitu. Wah ngebles kata anak-anak gitu. Enggak serius, gue nganterin ke Pondok Rangon. Pas gue celingak-celinguk kagak ada orang, gue gitu ke teman-teman gue kan. Rezeki lu itu kata dia. Rezeki kata dia gitu, kata temen gue, rezeki lu itu. Siap-siap aja besok rame. Kata dia gitu, kata temen gue. Iya. Alhamdulillah bang, bener. Besokannya rame. Nutup bang. Iya. Nutup, kita
tutup poin juga gitu. Jadi itu di aplikasi itu ada ya 150 berlian kejar gitu. Kita kejar sampai 250 berlian gitu. Setelah kejadian lu mengantar penumpang yang misteri itu. Oke. Di selama perjalanan itu kita ngobrol, itu cewek diem aja, nggak ngobrol. Oke. Gua ngobrol sampai berbusa, ngomong ngalor ngidul, ini diem aja. Apa mungkin dia belum naik gitu bang, lu udah jalan? Orang gua ngeliat kok naiknya. Oh ada gitu bener? Ada, gua ngeliat di spion juga ada itu penumpang. Ada. Dia pakai pakaian seragam pulang kantor, dia masih hitam putih, masih magang. Apa magang di menara itu bang? Oh lu alam. Dia naiknya dari situ? 10 meter dari situ, dari menara itu. Iya. 10 meter dari menara itu, langsung masuk tuh orderan. Gue muter lagi. Oke. Gitu. Ada satu lagi kejadian horor gue di malam hari juga bang. Emang gue biasa ngalong gitu. Oke. Lagi gue jalan sekitar jam 1 gitu. Gue di stopin sama cewek. Dia pakai pakaian tapi dia berjilbab bang. Berjilbab gitu. Pakai pakaian rapih lah. Jam 1 diginiin gue. Pas gue berhenti dong ya. Mbak harus lewat aplikasi. Dia diem aja. Ya udahlah, gue pangin aja mau kemana mbak. Nah dia disebutin tuh bang daerahnya, daerah Jati Asih, Bekasi ya? Bekasi. Ya kan lumayan dong ya, jam 1 daerah Bekasi dari Jakarta. Ya udah gue langsung tembak. Oke. Ya udah mbak 50, gue gituin aja. Dia mbak ngangguk aja, mau. Ya udah mbak naik. Gue anterin dah tuh bang. Sama juga sih gue ngobrol gitu. Takutnya canggung kali apa gimana ya ngobrol sama ini kan. Ya udahlah, gue diem aja tuh, gue narik, gue diemin. Nah, di saat gue masuk ke daerah perkampungan, itu udah sepi banget, nggak ada sama sekali orang. Gue masuk perkampungan, gitu. Dia turun bang. Dia udah, Pak, kiri. Ya udah gue kiri dong. Masuk ke rumah. Dia masuk ke rumah, kita tungguin dong ya. Tungguin situ. Kita ketok-ketok tuh pintu pagernya. Kan ada engsel tuh bang. Tok gitu. Orang tuanya keluar. Mas ngapain mas malam-malam ketok-ketok pintu rumah saya gitu. Maaf bu, saya nagih uang, anak ibu ngojek sama saya. Anak itu orang tua langsung kaget bang. Berapa mas? 50.000 bu. Dari mana? Dari Jakarta Timur. Ayo udah mas, bentar mas. Diambil dah tuh. Gue disuruh masuk dulu mas. Nah di situ ibu-ibu cerita, ternyata anaknya itu udah nggak ada, udah 40 hari. Udah 40 harinya itu meninggal. Dan dia meninggal putus asa karena pacaran gitu. Iya. Itu bang. Nah gue di situ geleng-geleng, ya Allah, sampai segininya ya. Habis gue ngobrol sama ibu-ibu itu, gue langsung pamit, bu saya izin pamit gitu. Udah malam gitu, takut ini jalan gitu. Ya udah. Nah gue mampir ya tuh ke security yang jaga situ. Mas ngapain mas ke rumah situ? Digituin gue. Di situ gue cerita tuh. Security itu ngomong ke gue bang, situ mah udah nggak ada anak ya bang, cuman tinggal orang tuanya doang gitu. Iya sih tadi ibu-ibu itu udah cerita, tapi itu duitnya asli bang, asli loh, orang ibunya ngasih ke gua kok, gua gitu.
Ya udah bang, hati-hati di jalan bang, takut ngikutin kata dia gitu. Kata satpam itu, lu nggak nakut-nakutin gua aja lu gitu. Ya udah gua langsung pulang aja bang. Gokil sih bang. Berarti ibu itu sering ya ngalamin hal seperti itu mungkin ya? Di situ udah beberapa ojol bang yang nganterin anaknya itu, Oke. bukan gua doang. Soalnya gua nunggu rumah itu tuh nggak sebentar bang, lama. 30 menit gua tungguin itu rumah. Iya. Itu kan kagak Nah, keluar-keluar. Ketika lu jalan masuk ke komplek itu, mas security itu nggak ngeliat? Yang setahu gua ya, yang dia cerita ke gua, security itu, gua nggak sama sekali bawa orang di belakang. Tiba-tiba gua berhenti di depan rumah ibu itu. Oke. Berarti sendiri lu yang dia. Celingak-celinguk ke rumah itu, takutnya maling. Iya, Kata security itu kan. Ya udah. Pernah lagi nih bang, ada satu kejadian bang. Ini sih menurut gua, ini sih bukan horor sih bang, tapi aneh. Oke. Aneh. Gitu. Di saat gua dapat penumpang ke arah Pondok Indah, itu gua udah dapat penumpang, udah gua turunin. Gua pakai set arah tujuan. Itu sisa satu set arah tujuan gua. Di saat gua mau arah pulang arah Senayan, gua dapat penumpang dari TPU Tanah Kusir bang ke arah TPU Karet Bifak. Menurut gue itu sih aneh, dari TPU ke TPU lagi. Iya. Gue ngejemput, dia naik, itu gue ngobrol-ngobrol, dari mana pak? Mungkin hari baru pulang, kuburan lagi. Dari rumah temen bang. Ngobrolnya sih asik, kayak ngobrol biasa aja sama penumpang mau driver gitu, ngobrol asik. Gitu. Ini mau kemana? Gitu. Mau pulang. Nah situ gue langsung deg-degan dong. Iya. Oh pulang ke TPU Karet Bifak, gue kata. Bodoh yang penting gue dapet duit tunai bang, ini tunai. Nah udah nyampe, turun dia masuk tuh bang ke arah kuburan itu, Karet Bifak. TPU itu. Nah gue geleng-geleng, ini ngapain bapak-bapak masuk situ? Masa iya rumahnya di dalam kuburan? Tapi lu lihat bentukannya normal manusia gitu? Normal bang, normal bener-bener bapak-bapak setengah baya, umur sekitar 50 tahunan. Iya. Gitu. Nah di situ tunai, gue dikasih uang tip gitu, tunai harga sekian, gue kasih lebih dari dia gitu. Nah udah gue kantongin udah. Aneh ya, jatuhnya aneh ya. Iya, dia ngomong dari rumah temennya Mau pulang. 12:30. Apa iya temennya di dalam kuburan? Ya udahlah, banterin aja. Turunnya situ-situ juga. Iya, TPU juga kan bingung. Oke, iya lebih aneh sih ya jatuhnya ya. Nah di situ kita ngobrol kayak ngobrol biasa aja udah. Di sini gue ada lagi nih bang, satu lagi cerita yang menurut gue sih itu benar-benar pribadi gue sendiri tuh horor banget sih bang. Horornya kenapa? Ini gue bener-bener gue nggak dapet penumpang. Itu sekitaran jam 3 bang. Jam 3 gue lewatin perkampungan. Itu udah sepi banget bang. Nah ini kan motor-motor gue motor listrik bang. Gitu. Itu sisa 15%. Ya gue mau nggak mau gue melipir dong ya. Gue melipir, gue duduk gitu. Di situ kayak ada pos ronda lah. Gue duduk di situ sambil nunggu ojol lewat. Gue sambil nge-WA temen gue nih, WA, lu di mana? Gue minta tolong dong. Gue gituin. Nah di saat gue namanya nge-WA temen gue di situ dengar suara orang ketawa. Oke. Gue kagak ambil pusing, udah capek banget ya. Mungkin pikiran gue kali. Bodo amat. Nah di depannya itu ada tabunan bekas warga sekitar situlah, nabun gitu bang. Ya gua biasa aja lah gitu kan. Nah kok lama-lama nih yang gue lihat tabunan itu kok lama-lama dia ngebentuk gitu. Asap ngebentuk berupa pocong bang. Gitu pas ngebentuk gitu
Gue begini, gue tegesin. Waduh, gue ngibrit di situ bang. Nah di situ juga gue kecebur. Sampai kecebur bang. Segini bang. Saking takutnya tuh. Saking takutnya. Sampai gue nyalain motor aja tuh, dia mau DP terus. Kagak nyala. DP. Mau DP. P itu parkir bang. Oh, mode P. Mode P. Oke. Gue pencet gini, kok kagak 00 gitu. Kalau 00 itu udah bisa langsung ready jalan lah. Gitu kan. Ini saking paniknya gue ya. Iya. Ya udah, gue bawa aja tuh motor tanpa gue starter. Udah gue dorong aja udah sampai depan, gue taikin. Udah gue bodo amat mau nyampe di mana kek matinya itu motor gitu bang. Oke. Di situ gue sampai nyebur gitu bang. Nah, di tempat keramaian gue nongkrong lah di situ ya. Nongkrong sambil kita nunggu azan subuh gitu kan. Alhamdulillah di situ ada sebelum azan subuh masih asolah. Ada ojol lewat. Bang, tolongin gue bang. Kenapa bang? Motor gue mogok, baterai gue habis. Gitu. Lu malu di mana? Di situ bang, deket kok bang, gitu kan. Ya udah di situ gue dianterin, disetutin sama ojol itu. Kita cerita dah. Pas nyampe rumah gue, gitu kan. Sampai rumah gue cerita, gue ngomong gini. Di situ emang serem bang, gue aja kagak berani kalau mama gue lewat situ, katanya gitu. Oh, udah dikenal angkernya. Iya, ternyata situ emang udah pada tahu lah wilayah situ, gitu bang. Ya mungkin segitu sih bang pengalaman horor gue saat gue ngalong di dunia ojol ini. Oke. Gokil. Iya, banyak kejadian horor ketika lu narik malam bang, yang ngalong ya. Yang penting ikhtiar tetap berjalan lah bang ya, terlepas banyak kejadian-kejadian horor yang lu alami itu jadiin pelajaran aja lah ya. Iya. Oke bang Jali, mungkin ada beberapa nih yang mau gue tanyain dari cerita pengalaman lu ini. Gue sih lebih ke gini bang, gimana sih bang kesan lu ngerasain ini semua gitu ketika lu jadi ojol, tapi dibalik kerjaan yang lagi lu tekunin ini lu banyak menemuin kejadian-kejadian horor. Gimana sih cara lu ngelawan itu semua gitu bang? Cara gue ngelawan itu ya kita tetap berdoa bang. Berdoa, kita minta perlindungan gitu. Namanya kita kerja malam, kita kan nggak tahu di jalanan. Iya, selain Gitu horor juga kan mungkin ada dari orang-orang yang jahat gitu bang ya. Ya terlepas apapun itu ya semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Dan juga memang ada ikhtiar yang harus kita perjuangkan ya, yaitu keluarga pastinya ya. Oke lah, tetap semangat ya bang Jali ya. Nah kalau dari yang bapak-bapak nih, gue agak sedikit aneh nih. Itu dia pas lu nyampe kuburan Tanah Kusir, lu sempet nunggu apa memang dia udah ada di situ? Dia udah ada di situ. Oh, dia udah stay. Udah stay situ diri. Tapi di tengah-tengah makam? Enggak, di depan. Di depan makam. Depan makam kan ada gerbang tuh di situ. Oke. Dia pakai baju kemeja biasa lah gitu, kemeja warna merah dan celananya segini. Oke, dan situ lu sempet nanya ya? Nanya. Ya, maksudnya? Nanya nama lah, atas nama bapak ini ya. Iya. Ya udah Pak, silakan naik. Gitu. Dan dia bilang dia dari rumah temennya. Oke. Ya mungkin buat teman-teman juga nih yang mempunyai pengalaman horor, khususnya para ojol-ojol, driver ojol nih, bisa nih berbagi pengalaman juga, atau dari ceritanya Bang Jali ini bisa diinformasikan lah ya, mungkin ada yang pernah ngalamin juga atau di lokasi yang sama gitu Bang Jali. Ya termasuk yang di menara ini Bang ya, mungkin teman-teman juga tahu lah menara-menara yang ada yang horor-horor yang ada di daerah Jakarta ya. Kan dia kan dandanannya seperti wanita-wanita lagi PKL gitu ya, lagi magang gitu ya. Magang. Jemput ya. Apa mungkin itu karyawan di gedung menara itu Bang? Kalau itu sih gue juga kurang tahu juga ya Bang ya. Iya. Dia berhentinya pas 10 meter dari menara itu. Dari kan lu kan sering nongkrong-nongkrong di situ kan ya, mangkal-mangkal di situ nih. Gimana sih Bang dari teman-teman lu yang lain gitu, apa pernah ngerasain hal yang sama atau pernah ngalamin hal-hal horor kayak lu gitu? Termasuk si gedung yang menara horor ini nih. Pernah, temen gue ada juga gitu juga ngerasain di situ. Cuman dia dapetnya dia customernya cowok. Gitu, cowok. Nganterin juga. Dari gedung itu? Cuma nggak jauh dari gedung itu. 10 meteran gitu. Sama juga. Stylenya gitu juga.
cuman dia udah pakai baju seragam, bukan seragam yang kita magang ya. Udah bener seragam kantor. Ya ada kantor nggak sih di area gue lupa deh. Ada. Oh ada kantor Sampai. juga ya. Tapi aneh nggak yang dianterin temen lu itu? Kejadiannya pas udah nyampe si tempat kagak ada orang. Tapi tuh dia ngobrol bang, ngobrol. Kayak kita ngobrol kayak gini lah, manusia biasa ya. Ngobrol dia perjalanan ngobrol. Kalau lu mah bedanya lu nggak ngobrol ya, maksudnya nggak ngejawab. Kalau gue bedanya ini pas gue aplikasi gue off masuk. Oh iya. Itu gue kan jemput tuh cewek. Gue cengak-cengok sampai dari atas dari bawah kaki sampai atas kepala. Dia negor. Ada apaan sih Pak? Kok ngeliat kayak gitu? Gitu kan. Enggak Mbak. Aplikasi tadi saya off. Tiba-tiba nyala. Nah dapatlah kesini. Gitu. Ah udah Pak biarin aja. Oh jadi kecurigaan lu itu atas dasar aplikasi yang off ini bisa masuk. Soalnya itu lagi keadaan hujan Bang. Ya mungkin sistemnya error atau gimana ya. Mungkin. Iya. Dan yang ternyata kecurigaan lu bener nih. Ketika lu jalan ke arah TPU Pondok Ranggon ya. Iya. Nah sebelum sampai sana itu dia nggak ada. Nggak ada. Kan lu juga sempat ngeliat di spion nih. Spion ada Bang. Lu tahu nggak pas nggak adanya dia di mana gitu? Pas masuk di itu aja gangnya. Oh di gang itu. Pas gua ngeliat spion, nah, kok nggak ada. Ya udah gue berhenti dong. Gue berhenti, gue teringat-teringat gini. Bener nggak ada. Dia emang orderannya sampai gang itu di aplikasi. Ya aplikasi. Sampai gang itu rumahnya. Pembayarannya? Pembayaran non tunai. Non tunai. Masuk tapi. Lu selesaikan di situ ya. Ya kalau pembayaran itu kan gimana kita menyelesaikan ya. Berarti ketika kita di titik selesai. Masuk dong. Masuk. Oke ya. Yang penting intinya lu dapat upah lah gitu ya Bang Jal ya. Walaupun itu hal mistis yang lu dapetin ya, tapi seenggaknya buat besoknya itu alhamdulillah kita tupuk. Iya, dan juga ketika kejadian itu rame ya. Alhamdulillah Bang. Ya apa mungkin mendingan ketemu yang begitu Bang, jadi rame terus gitu. Wah, jangan sampai dah. Kan rame. Walaupun namanya itu juga tetap aja Bang. Resiko ya. Resiko. Ya karena mental kita benar-benar uji banget ya. Ya lagi-lagi ya mungkin kalau semuanya udah malam istirahat aja Bang Jali ya. Kalau kondisi udah capek atau udahlah ngerasain seharian muter-muter ya istirahat Bang Jali ya. Jaga kondisi juga lah. Kita nggak harus ngoyo buat nyari uang, yang penting kita seimbangan lah gitu. Nah buat teman-teman nih, selain Bang Jali ini jadi ojek online, Bang Jali juga ikhtiar di YouTube Bang ya. Lagi nyoba-nyoba juga bikin channel horor nih ya. Channelnya apa Bang? Tanah Misteri. Tanah Misteri. Buat teman-teman nih, bantu juga nih channelnya Bang Jali di Tanah Misteri, karena di situ juga Bang Jali banyak undang-undang podcast horor Bang ya. Iya. Oke, buat teman-teman bantu nih channelnya Bang Jali di Tanah Misteri. Bantu subscribe, like, komen, dan share. Atau juga bagikan lah atau longok-longok lah channelnya Bang Jali ya. Iya. Karena di situ juga Bang Jali lagi ngejar monetis juga ya. Bantulah Bang Jali buat teman-teman semua nih. Nah, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitro Sidik dan Bang Jali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jal, thank you Jal.